Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, selamat siang Den, Ketua Umum Serikat Mahasiswa Indonesia. Ini kita coba membuat, sebenarnya sebuah percobaan ya, untuk membuat semacam interaksi dengan kawan-kawan dari luar daerah, terutama dengan kawan-kawan yang ada di jaringan kita. Harapannya nanti bisa banyak kawan-kawan yang kita ajak ngobrol tentang bagaimana situasi terkini, bagaimana ke depan atau strategi-strategi yang akan kita sampaikan ke masa luas gitu. Nah, hari ini mungkin kita ketahui bersama, juga kawan Adem juga tahu, juga merasakan gitu kan bagaimana hari ini di Jakarta gitu. Situasinya cukup mencekam gara-gara ada COVID. Jadi kita akan coba bercerita tentang bagaimana hari ini COVID, ya corona lah ya, secara umum dikenal sama masyarakat itu corona. Kemudian bagaimana situasi berdampak kepada ekonomi, politik, kemudian ya lain sebagainya gitu. Mungkin kita bisa mulai dari itu. Kawan Aden mungkin bisa menyapa kawan-kawan dulu dan apa yang mau disampaikan, silakan. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Oke kawan-kawan, hari ini kita di Komite Pimpinan Pusat Serikat Mahasiswa Indonesia coba memberikan berbagi lah tentang informasi dan saling memberikan edukasi di antara kita untuk mendinamisasikan organisasi di tengah situasi mencekam hari ini. Maka kita akan menggunakan hal-hal yang sebisa mungkin dan semaksimal mungkin kita lakukan. Misalnya lewat informasi ke kawan gitu. Iya betul. Misalnya lewat online kayak ini ya, ini adalah hal yang efektif untuk memajukan dinamika organisasi dan dinamika gerakan mahasiswa hari ini. Oke, untuk kawan-kawan Serikat Mahasiswa Indonesia pada khususnya dan untuk rakyat Indonesia, semoga semoga hari ini kita berada dalam situasi yang sehat, aman, tetap menjaga kesehatan dan tetap hidup bersih untuk bersih-bersih gitu ya. Untuk untuk terhindar dari virus corona, karena ini bukan hal yang tidak logis virus corona, tetapi berdasarkan sains, berdasarkan ilmu pengetahuan ini adalah salah satu yang mematikan. Dan oleh karena itu untuk kawan-kawan senasional tetap sehat, tetap kuat. Semoga kita bisa menjalankan aktivitas organisasi dengan semangat tinggi dan disiplin tinggi di tengah situasi yang memang hari ini menghimpit kita, membuat kita tidak bisa keluar rumah. Karena lebih baik kita menjaga dulu dinamika untuk sementara, dinamika di ruang publik, interaksi dengan orang banyak harus dijaga untuk mengefektifkan ataupun mengumpulkan tenaga ataupun kita menyuplai lebih banyak kalori perjuangan. Ya, manfaatkan waktu di rumah untuk baca gitu, untuk komunikasi dan lain sebagainya lewat media yang ada hari ini. Iya, mungkin kawan-kawan, hari ini kita coba akan bercerita tentang, sebenarnya kalau kita ya, terutama saya, sebenarnya masih agak tanda kutip itu bertanya sebenarnya dalam situasi COVID ini apa sih yang terjadi gitu. Karena baik dari pemerintah sendiri itu tidak ada sebuah informasi yang cukup jelas gitu. Tapi tentu kita juga harus memiliki sebuah pembacaan, kita harus memiliki sebuah riset atau penelitian atau analisis terkait situasi ini. Jadi sebenarnya kawan Aden, apa sih yang terjadi hari ini di Indonesia gitu, sehingga seakan-akan sangat menakutkan seperti yang kawan Aden tadi sampaikan, corona ini bukan penyakit sembarangan. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi, baik coronanya atau situasi ekonomi politiknya itu seperti apa sih? Oke, saya menjawab
persoalan corona dulu ya. Persoalan virus corona hari ini. Di satu sisi Indonesia itu adalah negara yang terinfeksi kan, negara yang terinfeksi sejak Maret atau akhir Februari lah, akhir Februari itu terinfeksi 2 orang di Depok. Yang kemudian virus ini sudah lama terjangkit ataupun menjangkit masyarakat di Wuhan ataupun asal usul dari virus ini. Sedangkan di Cina yang kita ketahui adalah sebagai penyumbang wisatawan asing terbesar di dunia di dunia, bahkan di Indonesia itu cukup besar, harus mobilisasi ataupun mobilitas wisatawan asing itu. Tetapi di satu sisi pemerintah Indonesia ataupun rezim Jokowi JK tidak pernah mengantisipasi itu secara jitu dan tepat. Iya, kemarin itu ada kayak kebijakan apa itu yang wisatawan bisa masuk banyak gitu. Iya, itu yang lucu kan. Yang konyol daripada kebijakan rezim hari ini, di tengah rakyat yang dalam ketakutan, dihantui kematian, kesehatannya terganggu, tetapi mereka malah memberikan stimulus, memberikan subsidi terhadap industri-industri pariwisata gitu. Kemudian industri penerbangan, kemudian perhotelan. Ini kan nggak logis. Sebenarnya dana itu sebesar 400 sekian triliun itu kan digelontorkan sebenarnya kalaupun pemerintah itu memihak kepada kesehatan rakyat, melindungi nyawa rakyat, melindungi kesehatan rakyat, itu kan seharusnya uang dana itu harus dikucurkan dalam pembiayaan dan pendanaan ataupun menyelesaikan persoalan COVID ini, bukan malah mengarahkan ataupun mengucurkan dana itu untuk kepentingan investasi atau untuk kepentingan pengusaha, untuk kepentingan sektor pariwisata yang saya anggap itu bisa prioritaskan ke depan ataupun bisa tunda dulu gitu ya. Dulu kan untuk sementara waktu kan. Tapi langkah pemerintah itu salah sasaran. Yang kemudian di Indonesia hari ini mengenai COVID per 18 Maret 2020 18 April 2020 itu sudah yang terjangkit sekitar 6.400-an, kemudian yang meninggal itu adalah 530, yang kemudian yang sembuh 631, alhamdulillah kan. Alhamdulillah dalam artian ini kita melihat dalam sisi kebijakannya. Dalam sisi kebijakan yang memang sangat tidak tepat sasaran, tidak tegas, tidak ada keberpihakan sama sekali terhadap masyarakat. Dalam artian bagaimana kebijakan ataupun gugus tugas BNPB yang coba mengeluarkan kebijakan tentang pembatasan sosial berskala besar, gitu, berskala besar untuk penanganan itu kan ada hal yang tumpang tindih, nggak bisa ketemu bahwa rezim Jokowi Amin ataupun pemerintahan hari ini itu memperlihatkan watak otoriter ya. Saya mengkaji ya, saya melihat watak otoriter yang coba dicerahkan hari ini, bahwa daerah sebenarnya yang memiliki otonomi dalam artian berhak memutuskan keputusan di daerahnya, tetapi dibatasi hari ini harus terpusat, harus tersentral. Ini yang dalam artian pembatasan sosial ketika wilayah ataupun provinsi ataupun daerah mengalami situasi yang parah masuk zona merah, tetapi harus melapor dulu kepada presiden. Ini kan nggak ada sistem, kalau kita bicara sistem demokrasi hukumnya nggak ada sama sekali. Jadi yang namanya itu adalah nanti omnibus law lagi ya, Wak, itu tidak lagi ya. Ya, mungkin secara ekonomi sebenarnya kalau tadi disampaikan sama kawan Nadine kan bahwa sebenarnya ada, karena Indonesia juga menjadi salah satu daerah yang dikunjungin sama Cina sehingga menjadi sebenarnya apa sih yang terjadi sehingga begitu misalkan tadi ada kebijakan soal pariwisata, mengapa sampai harus global sudah takut nih, tapi Indonesia mengapa malah membuka? Bahkan di beberapa media di internasional itu kan menyindir Indonesia, negara-negara itu nutup pintunya, Indonesia membuka pintunya lebar-lebar dan malah mengundang gitu. Sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia? Gitu? Nah, inilah yang perlu kita lihat juga kan. Tengah dunia tadi, dunia internasional, negara-negara G7, negara G20 juga yang menjadi poros perekonomian internasional hari ini ataupun poros perekonomian dunia hari ini,
karena corona mereka tutup. Italia, Amerika, Italia, kemudian China, kemudian Spanyol, negara-negara Eropa sudah tutup, melakukan lockdown. Tetapi Indonesia di tengah mewabahnya ataupun menggalaknya daripada virus corona malah membuka pintu transportasi internasionalnya. Kemudian melihat pertimbangan-pertimbangan yang enggak rasional, pertimbangan-pertimbangan yang enggak masuk akal. Dalam artian mereka lebih mementingkan daripada sisi profit dan sisi ekonomistik, bagaimana dalam proses istilahnya bagaimana pemerintah itu sekuat tenaga memfokuskan pikiran supaya wisatawan asing datang. Dalam artian di tengah program pemerintah, program pembangunan wisata, kemudian mengkampanyekan tentang wisata di Indonesia, tetapi di tengah situasi ini akan memukul mundur, akan memberatkan situasi itu. Namun di satu sisi, ketika rakyat yang coba mendorong mereka untuk mengambil satu kebijakan lockdown ataupun penguncian wilayah nasional demi penyelamatan nyawa rakyat Indonesia lah. Kita bukan bicara sedikit atau banyak seperti yang disampaikan oleh Luhut itu. Sedikit atau banyak yang disampaikan oleh Luhut itu kan sangat dangkal kali pernyataannya. Maksudnya 500 itu manusia ya. Ini kita bicara nyawa manusia, bukan nyawa kami. Bukan umbi-umbian gitu ya. Jadi kenapa mereka harus tetap membuka pintu transportasi internasional ataupun lalu lintas manusia secara dari negara-negara lain ke Indonesia? Karena ini tidak terlepas daripada bagaimana desakan-desakan korporasi. Desakan korporasi dalam artian ya ketika negara ataupun pemerintah mengambil satu kebijakan untuk lockdown, ya manut aja, ngikut aja apa yang menjadi pengusaha itu bagi kehidupan sosial ekonomi Indonesia gitu. Apakah misalkan ya yang selalu dipopulerkan oleh Jokowi itu bahkan presiden gitu itu menjadi marketing untuk investasi di pertemuan-pertemuan pengusaha, pertemuan-pertemuan apa. Sebenarnya investasi itu cukup, menurut kawan Anda, cukup memberikan dampak nggak sih secara ekonomi dan sosial kepada masyarakat? Kalau dilihat daripada investasi, kemudian kita lihat segala investasi lah. Sebentar misalnya PMA, penanaman modal asing ya. Kemudian di 1990-an pada rejim otoriter mensahkan perjanjian dagang internasional. Oh ya, itu WTO 17 dulu ya. Ya, agak atau WTO masuk liberalisasi 12 sektor sampai hari ini menuju ke sininya dari 90-an ke sininya semua sektor sudah liberalisasi, sudah diswastamisasi, sudah diprivatisasi, tetapi yang kita melihat bagaimanakah kondisi perekonomian rakyat Indonesia hari ini. Apakah memberikan dampak sehingga nanti nyambung itu dengan pertanyaan Kang Muslim tentang apakah memberikan dampak gitu. Kalau kita lihat daripada ataupun menurut daripada sejarah itu ya sama sekali tidak memberikan dampak. Dalam artian investasi kan itu bicara pada kepentingan personal, kepentingan pribadi. Otomatis dana yang ditanamkan ataupun beli saham lah, kemudian investasi ke tambang lah, minyak, perkebunan lah, industri manufaktur dan lain sebagainya itu bukan milik negara. Negara hanya mendapatkan pajak dengan berbagai kemudahan-kemudahan investasi yang coba ditawarkan. Ini tidak sama sekali ataupun tidak akan memberikan dampak peningkatan kesejahteraan perekonomian, peningkatan pendapatan, gitu, kemakmuran hidup. Ini sama sekali tidak memberikan dampak sebenarnya investasi. Tetapi toh hari ini kenapa pemerintahan Jokowi Amin terus ngotot ini untuk menarik investasi kan gitu, mengundang investasi gitu ya. Walaupun COVID tetap melarang gitu ya, tetap ngotot gitu. Ini sebenarnya problemnya bukan perkara pada rejim Jokowi gitu. Tapi yang semenjak 2005 itu ada pembangunan jangka panjang sampai 2025. Ini adalah tahapan keempat daripada rencana pembangunan jangka panjang nasional. Tahapan keempat yaitu program rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020 ke 2024 adalah akhir ya. Iya. Jadi yang saya katakan tadi adalah pemerintah ataupun negara kita hari ini sudah
dikuasai secara totalitas oleh korporasi, maka demi kepentingan investasi mereka tetap membuka link. Tetapi di satu sisi investasi tidak akan memakmurkan kehidupan rakyat Indonesia, gitu, meningkatkan kesejahteraan ekonomi Indonesia. Di satu sisi bagaimana kita melihat skala upah. Jadi kan skala upah buruh itu ada sekitar 60 komponen. Kemudian 7 aspek lah, ada transportasi, pangan, kebutuhan hidup layak gitu ya. Kehidupan layak itu kan peraturan semenjak 2011 kalau nggak salah, itu 2011 2012 ada PP-nya. Tetapi itu tidak dilihat dalam konteks bagaimana sih pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam 1 bulan. Gitu. Jadi nggak ada peningkatan, malah yang kan ada itu di PP 78 ya, tahun 2015 itu yang paket kebijakan saktinya Jokowi itu mencabut hak KHL itu ya, untuk mendata KHL itu dengan lagi sekarang. Iya. Itu yang memang dari kesininya pemerintahan sudah tidak memiliki satu keberpihakan, kedudukan terhadap rakyat gitu. Lihat aja penolakan PP 78 aja itu oleh gerakan buruh pada 2015-2016 itu tidak didengarkan oleh Tidak diindahkan ya. Demi bagaimana melancarkan ataupun menyukseskan daripada RPJM itu, maksudnya rencana pembangunan jangka menengah, jangka panjang itu kan gitu. Sehingga kebijakan-kebijakan ataupun undang-undang yang berbicara privatisasi, liberalisasi itu terus digodok oleh pemerintah. Yang kita bahasakan sebagai deregulasi lah, ataupun ratifikasi undang-undang hari ini. Sehingga di pendidikan kita merasakan hari ini sebagai mahasiswa, sebagai organisasi mahasiswa yang memang mengontrol daripada kebijakan-kebijakan rejim di pendidikan, kita mengenal ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, produk daripada Megawati, yang menjadi partainya adalah partai penguasa, yang kemudian 2012 pada masa SBY mengeluarkan Undang-Undang PT kan, yang sebenarnya berbentuk Badan Hukum Pendidikan, kemudian berhasil ditolak, kemudian melahirkan kebijakan liberalisasi yang lebih parah lagi, Undang dikti ya. Oke, kita tahan dulu di situ Pak Norden. Tapi karena aku sempat baca gitu ya di Instagram, ada salah satu kawan-kawan buruh menyampaikan pesannya ke salah satu menteri, ke Sofyan Jalil, itu soal penolakan atau Omnibus Law. Nah, yang ini cuplikan aja ya. Maksudnya pemerintah ternyata hari ini sedang membangun narasi, sedang membangun ide dan gagasan bahwa negara tidak bisa menciptakan lapangan kerja, sehingga kita butuh investor, kita butuh modal dari baik dalam atau luar negeri untuk menciptakan pekerjaan. Alasannya kan kalau kita lihat rancangan undang-undang apa itu cipta kerja atau dulu cilaka kita bilang gitu kan, itu kan membuat apa namanya ya, membuat satu kebijakan untuk katanya membuat lapangan kerja, UMKM itu bisa dinamis gitu ya. Nah ini kan ditolak, nanti soal Omnibus Law kita tahan dulu. Tapi yang menarik bagi aku, hari ini kan pemerintah sudah menetapkan kalau dari DKI Jakarta udah dari bulan Maret ya, tapi secara nasional itu pembatasan sosial berskala besar yang ada di Undang-Undang Karantina Kesehatan itu ternyata dilanggar tersendiri oleh pemerintah. Sebenarnya boleh nggak sih, atau etis nggak sih, misalkan kawan-kawan sedang menolak Omnibus Law, pemerintah hari ini terus melanjutkan proses legislasi di DPR gitu. Menurut kawan-kawan gimana gitu? Oke. Kalau kita melihat dalam sisi keberpihakan sebenarnya ini, sisi keberpihakan dalam artian yang kita sampaikan tadi bahwa Omnibus Law ini kalau saya lihat sebagai puncak deregulasi lah. Deregulasi itu apa sih? Deregulasi itu ya perubahan undang-undang yang mengarah kepada undang-undang yang melegalkan praktek privatisasi. Mempermudah investasi, gitu lah mempermudah usaha di perdagangan internasional itu kan. Kemudian bicara etik ataupun tidak etik itu ya, itu dilihat daripada beberapa bulan bahkan beberapa minggu yang lalu masih saja membahas Omnibus Law, itu kan sama sekali tidak bermoral.
Waduh. Tidak bermoral dalam artian Iya tidak betul. bermoral, kita ini kan hidup berbangsa dan bernegara. Dan pemerintah itu sebagai penyelenggara negara di tengah Harusnya aware gitu ya, Iya. perhatian, peduli gitu ya. Ya kayak anak dan ibu lah. Iya, betul. Kayak anak dan ibu, bagaimana ibu itu kan bisa menjaga, bisa merawat dan melindungi rakyatnya. Dalam artian di tengah situasi ini kan masih membahas itu, bahas RUU Cipker ya. Ciker kan. Ciker. RUU Omnibus Law yang memang itu sejak lama berbulan-bulan, bahkan mulai Desember itu kan, Desember 2019 ditolak oleh gerakan buruh, oleh gerakan mahasiswa, gerakan tani, LSM dan juga dan sebagainya, menolak karena hukumnya tumpang tindih. Yang pertama tidak sesuai dengan konteks hukum Undang-Undang Dasar, yang kemudian itu akan sangat merugikan buruh, mahasiswa, bahkan semuanya. Ya, tadi kita berbicara puncak daripada deregulasi, puncak daripada pembuatan undang-undang yang memberikan kemerdekaan secara totalitas kepada pengusaha untuk mengeksploitasi gitu. Bukan hanya alam, bukan hanya tanah kita, hutan kita, laut kita, bukan hanya buruh, tetapi yang semua mahasiswa dieksploitasi secara pembiayaan yang ke depan kemungkinan akan muncul pendidikan berbasis digitalisasi gitu. Ya ini yang kemudian ini kan sangat tidak bermoral gitu, ataupun sangat tidak etik lah daripada tindakan ataupun tingkah laku pemerintah, terutama oligarki yang ada di Senayan, yang kemudian di satu sisi ada yang namanya dinasti politik yang ada di Senayan hari ini, yang memang memfokuskan pembahasan itu agar bagaimana supaya gol gitu. Karena ini adalah pertarungan bagaimana ke depan mereka bisa mendapatkan hasil yang sepuas-puasnya gitu. Hasil yang besar dari investasi yang datang masuk thread gitu, rakyat yang jadi korban, kemudian bicara ke depan adalah bicara kebutuhan pokok, kemudian pajak, kemudian pendidikan akan dinaikkan, kesehatan akan dinaikkan. Ini kan cukup memprihatinkan situasi rakyat Indonesia yang jumlahnya 267 juta atau hampir 270 juta ini. Di tengah tidak ada keberpihakan pemerintah negara terhadap rakyatnya, terhadap mahasiswa. Jadi rakyat kita ini seakan-akan hidup bernegara tanpa pemerintahan. Bernegara tanpa pemerintahan kan itu. Iya. Itu menarik bahwa hari ini kita seperti bernegara tapi tanpa pemerintahan gitu ya, kawan-kawan. Itu menjadi quote, mungkin bisa jadikan nanti quote kita. Tapi tentu kan COVID tadi seperti kawan Adit sampaikan, Indonesia terjangkit pandemik coronavirus 2019, COVID-19 kemarin. Tapi kan sebenarnya ada beberapa regulasi-regulasi yang kemudian diberlakukan oleh pemerintah, terutama kalau yang spesifik berkaitan erat dengan COVID itu kan semisal PP 21 tahun 2020 soal pembatasan sosial berskala besar untuk menanggulangi COVID, pandemi COVID. Kemudian ada undang-undang tahun 2008 nomor 6 tahun 2008 soal karantina kesehatan. Ada lagi undang-undang soal 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Kalau dalam kita melihat sebagai mahasiswa dalam narasi kritis, melihat kebijakan-kebijakan itu diaplikasikan seperti apa sih? Baik secara gagasan, kemudian prakteknya seperti apa gitu. Karena kan ada semacam hari ini ada bantuan sosial gitu kan. Iya. Apakah sampai masyarakat atau bagaimana? Tapi kalau dilihat daripada kebijakan pembatasan sosial berskala besar hari ini, contoh kasus saja di Jakarta yang sudah Gubernur Anies sudah mengeluarkan peraturan itu dan memang kepada Menteri dan Presiden untuk menyepakati, yang hari ini sudah mulai tanggal 10 kalau nggak salah itu 10 April itu sudah memperlakukan hal itu. Tetapi ya bicara dalam konteks pembatasan sosial berskala besar ini kan otomatis tidak ada interaksi kan, interaksi sosial masyarakatnya. Yang kemudian dalam peraturan itu yang saya baca sekitar 38 pasal atau
bahwa yang dibatasi itu hanya pada persoalan politik, kerumunan, kemudian persoalan keagamaan, kemudian di satu sisi produksi tetap berjalan, Pabrik-pabrik ya. ya, buru-buru tetap berjalan, hal-hal yang hal yang mendasar, misalnya produksi makanan, minuman dan sebagainya itu tetap berjalan. Tapi yang ini sama saja pemerintah itu berat sebelah, dalam artian tidak memiliki ketegasan sama sekali dalam memperlakukan persoalan physical distancing dan pembatasan jarak ataupun bagaimana membatasi ruang sosial. Kenapa saya mengatakan tidak ada ketegasan? Hari ini masyarakat masih ada berkeliaran ataupun masih melakukan nyari uang dari mana ya? Iya. Maksudnya karena tidak ada tanggung jawab pemerintahnya, dalam artian tidak memberikan dana gitu, bantuan sosial seperti yang coba diamanatkan oleh undang-undang bencana misalnya. Itu kan ada pasal 26, pasal 48 dan 53 itu kan membicarakan bagaimana ketika bencana. Jadi COVID ini adalah bencana nasional. Ada itu di undang-undang soal penanggulangan bencana dan karantina. Iya. Bencana non alam. Iya. Makanya ini adalah bencana. Seharusnya itu pemerintah ataupun gubernur yang bersangkutan yang memang harus mengefektifkan dalam pendorongan bantuan itu, terutama pangan, karena masyarakat hari ini didorong untuk stay di rumah, untuk bagaimana bekerja di rumah, kuliah di rumah, sedangkan buruh di pabrik tetap bekerja di pabrik kan ya. Ini sangat diskriminatif gitu kebijakannya. Jadi dalam hal ini sampai hari ini masyarakat banyak yang merasakan dampak, tetapi kita bernegara dan berpemerintahan ini untuk mengurus hal itu, baik itu ketika ada bencana maupun ketika tidak ada bencana. Negara harus hadir, pemerintah harus hadir dalam memberikan keadilan. Dalam artian, ya di tengah situasi hari ini, misalnya ojek online ataupun ojol merasakan dampak. Bagaimana pemerintah melarang, ya tidak boleh mengangkut penumpang ataupun mengangkut penumpang, hanya boleh mengangkut barang dan sebagainya. Otomatis pendapatan mereka per hari akan berkurang, bahkan drastis. Misalnya pendapatan seharinya adalah 120, ya di situasi hari ini masyarakat yang setengah gitu ya. Kan bisa sekalian yang tadi saya katakan Orang gitu. Ya. Dunia udah hampir puluhan ribu yang meninggal. ratusan ribu kan, ratusan ribu yang meninggal. Kemudian ya pemerintah seharusnya melakukan lockdown nasional, bagaimana kemudian memberikan hak pangan terhadap rakyat, dalam artian ya pemerintah harus mengorganisasikan ya tim-tim gugus gitu. Bagaimana ada elemen-elemen masyarakat, pihak aparatur sipil, kemudian TNI Polri dikerahkan untuk memberikan bantuan tenaga supaya masyarakat ini mendapatkan haknya ketika mereka tidak bisa bekerja hari ini. Ya ketika mereka tidak bekerja, dilarang keluar rumah, kemudian pemerintah tidak hadir ataupun tidak memberikan bantuan pangan kesehatan, ya dalam artian ya masyarakat mati orang menunggu mati aja. Ya bukan takdir lagi yang mencabut nyawanya, tapi pemerintah mencabut nyawa masyarakatnya. Iya. Ya, nah yang menarik kan sebenarnya PSBB ini berbeda dengan negara-negara lain yang kalau istilahnya dalam menanggulangi COVID itu banyak metode gitu ya. Salah satunya metodenya adalah dengan lockdown, atau kalau kita di Indonesia itu karantina ya, karantina. Kemudian ada pengecekan massal, gitu. Ada pembatasan berskala besar. Gitu. Kalau melihat tren di Indonesia hari ini kan hampir rata-rata bisa kita perkirakan per hari itu antar 50 sampai 100 bertambah korban ya, atau yang positif gitu. Ini kan satu angka yang sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Nah, di posisi hari ini menurut kawan Aden, mengapa pemerintah tidak melakukan karantina kesehatan atau melakukan karantina wilayah secara efektif dan terukur, tapi lebih memakai metode pembatasan sosial berskala besar yang negara sampai hari ini juga belum cukup memberikan
sebuah informasi yang cukup jelas sebenarnya efeknya apa gitu. Jadi kenapa sih tidak dilakukan saja karantina wilayah? Kalau menurut kawan Adin kenapa? Ya kalau dari sudut pandang pemerintah ekonomis katanya, tapi kalau menurut kawan Adin gimana? Ini kan pada perkara bagaimana pemerintah bicaranya adalah tidak ada dana, sehingga tidak berani mengambil sikap itu. Lockdown ataupun Tidak ada dana maksudnya nggak ada anggaran. tidak ada anggaran katanya, itu yang disampaikan ataupun yang diberitakan beberapa media, bahkan Menteri Keuangan juga mengatakan itu. Dalam artian ya hari ini pemerintah di satu sisi utang numpuk, kemudian pembangunan ekonomi nasional berdasarkan investasi dan teknologi Rentan gitu ya. rentan, dan bagaimana hari ini tidak mengambil sikap yang berani, karena mereka apa istilahnya bicara pada konteks ketika ini lockdown otomatis mereka akan nambah beban berat beban dalam artian semua kebutuhan akan dipenuhi ya. Semua kebutuhan akan dipenuhi dalam artian itu kan membutuhkan dana yang cukup besar. Tetapi kan apa aktivitas pemerintah selama ini kalau sehingga negara yang seperti ini sama sekali mengalami kekosongan kas. Ini kan Kas kosong juga enggak mungkin ya, tapi dikit mungkin nggak rasa dia. iya, ini kan indikator bahwa supaya bisa kita menjadikan indikator kan. Ketika negara memiliki uang, pemerintah memiliki uang, otomatis kan dengan tegas akan mengambil satu sikap lockdown. Ini kan perkara yang ya solusi ataupun jalan alternatif untuk menghindarkan masyarakat dari penyebaran virus corona. Tetapi kan ya ketika begini pemerintah alasan dengan ekonomistik aja, dengan hanya memikirkan dari bagaimana modal itu bisa berputar, misalnya pengusaha semacam Indomaret, Alfamart dan sebagainya tetap bisa beraktivitas, dengan industri makanan minuman tetap beraktivitas. Dan ini tidak ada tegasan sama sekali. Ya. Akhirnya kan itu berdampak kepada peningkatan jumlah positif gitu kan. Yang nggak tahu ya, bagi pemerintah dia punya indikator sendiri mungkin sampai ambang batas berapa akan melakukan karantina wilayah dianggap bencana, sangat menakutkan. Tapi itu yang terjadi, sehingga kalau kita bergeser sedikit ya kelihatan sebenarnya pemerintah tidak punya cukup uang, atau kalau ekstrimnya pemerintah tidak cukup aware, tidak cukup peduli dengan kesehatan rakyat. Kelihatannya begitu. Jadi yang dipedulikan adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi itu berjalan kan. Nah, di sisi lain hari ini kan beberapa kebijakan seperti yang sudah disampaikan kawan Arif tadi itu diberlakukan WFH gitu, work from home, bekerja dari rumah gitu kan. Kemudian ada study from home, belajar dari rumah gitu. Iya. Kalau kita mengenal hari ini diberlakukan sebenarnya pendidikan jarak jauh. Efektif nggak sih pendidikan jarak jauh itu menurut kalian? Kalau dilihat dari beberapa diskusi sama kawan-kawan, baik itu yang di Jakarta, yang di daerah-daerah, yang dari timur itu Maluku, kemudian Sulawesi Selatan, NTB, kemudian Medan, Kaltara, Kalimantan, itu kalau berbicara kuliah jarak jauh mengandalkan kapasitas internet ya, yang tidak berkualitas dan infrastruktur yang tidak berkualitas hari ini, itu sangat tidak efektif. Malah mahasiswa, misalnya khususnya mahasiswa itu mendapatkan beban tugas yang berat. Dikasih tugas, ya, dikasih tugas. Kemudian itu kan tidak ada rasionalisasi, tidak ada penjelasan, tidak ada tatap muka ataupun kelogisan daripada dalam pelaksanaan skema kurikulum ya, materi kurikulum ini kan silabusnya tidak efektif lah gitu. Tidak efektif dalam pelaksanaan pendidikan jarak jauh. Yang kemudian hari ini bukan hanya mahasiswa yang diperlakukan itu, tapi hampir semua satuan pendidikan. Ini kan pertanyaan saya, apakah akan mampu mengisi daripada standar pendidikan kita, standar pendidikan nasional, sedangkan dalam jangka waktu 3 bulan itu kalau kita kuliah di perguruan tinggi itu 1 semester itu. Iya. 3 bulan sampai 4 bulan itu 1 semester. Iya, efektif kan dia 4 bulan. Iya, 16 kali pertemuan kan. Iya. Jadi kan
otomatis pendidikan jarak jauh ini tidak mampu menunjang ataupun tidak mampu mencapai targetan standar pendidikan nasional. Baik bagaimana berbicara standar isi, standar infrastruktur, standar kualitas pengajar dan pengajaran. Tetapi yang kalau berbicara tentang kuliah jarak jauh atau studi for home, itu kan ada peraturan. Itu pendidikan jarak jauh. Oh, ada peraturan menterinya ya? Iya. Nomor berapa kemarin? 119. 119 itu yang coba menjadi pedoman, jadikan sebagai pedoman bahwa kuliah jarak jauh ini ataupun belajar jarak jauh tidak tatap muka gitu. Itu kan infrastrukturnya harus disiapkan. Yang kemudian ada tutorial gitu kan, yang memberikan rasionalisasi atas materi yang disampaikan kepada murid atau siswa atau mahasiswa kan. Jadi kalau begini hanya sebatas mengirim tugas gitu, menyuruh kerjakan ini buat itu kan ya layaknya saja ya. Ya, pendidikan bertatap muka saja di Indonesia hari ini tidak meningkatkan mutu, tidak meningkatkan kualitas, apalagi pendidikan jarak jauh tambah melorot gitu, tambah merosot daripada kualitasnya. Dan yang kedua itu adalah berbicara bagaimana apa istilahnya itu kemampuan kekritisannya, bicara pedagogiknya, bicara psikomotoriknya, bicara afektifnya, ini yang sama sekali tidak dapat. Jadi bicara sekolah jarak jauh ataupun kuliah jarak jauh itu sangat tidak efektif. Dalam artian ini akan mendiskreditkan daripada kualitas. Demoralisasi mahasiswa akan dimulai hari ini. Ketika ke depan itu ada satu konsep pendidikan yang berbasis digitalisasi. Ini adalah bagaimana kemarin rejim coba mengkampanyekan ataupun mengkampanyekan itu, menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa akan Indonesia masuk pada revolusi 4.0 kan, digitalisasi, revolusi 4.0. Asik. Revolusi 4.0 tapi hasil digitalisasinya karya bangsa lain gitu. Milik perusahaan, milik korporasi tapi dibanggakan oleh Jokowi. Oke, sabar. Nah, dalam pendidikan jarak jauh itu tadi yang aku tangkap ya, ada bisa dikatakan dia melangkahi aturan yang ada sebenarnya. Seharusnya kalau dia tetap konsisten atau berkomitmen dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat, ya semisal undang-undang Sisdiknas itu kan ada mengatur soal pendidikan jarak jauh. Kemudian kayak disampaikan kawan hari tadi ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014 nomor 119 ya. Itu mengamanatkan untuk melakukan tahapan-tahapan gitu. Nah, sebenarnya kebijakan apa sih gitu yang terlihat sangat terburu-buru gitu. Artinya bahkan aku punya kawan guru, punya kawan dosen itu juga bingung gitu mau ngapain ini di pendidikan jarak jauh gitu. Artinya sebenarnya kalau di Undang-Undang Karantina Kesehatan dan Penanggulangan Bencana kan kalau ada bencana diliburkan gitu. Libur ya libur gitu, gak dikasih tugas kan. Ini diliburkan dikasih tugas. Sebenarnya kenapa sih dipaksakan gitu? Harus tetap ada aktivitas pembelajaran. Karena juga nggak kayak kata kawan itu nggak memberikan dampak juga, nggak memberikan mutu juga ketika dipaksakan. Jadi problemnya yang pertama itu adalah nanti adalah berasal daripada kader neoliberal yang kita bahasakan di Amerika, kemudian konsumsi gaya kemajuan teknologi di Amerika, kemudian dia coba menggembar-gemborkan akan bicara pada konsep pendidikan merdeka ataupun belajar merdeka. Hapus merdeka bagaimana dengan cita-cita Jokowi itu adalah 3T, terdepan, terdua, terpencil kan itu. Bagaimana memeratakan pendidikan itu adalah konsep yang memang sejak dulu ada yang kemudian itu adalah mengcover bagaimana hak warga negara atas pendidikan. Yang kemudian ketika ini dipaksakan, tadi saya sudah sentuh pada persoalan bagaimana menerapkan daripada revolusi 4.0. Kalau kita lihat dalam program apa istilahnya itu yang DGS itu apa namanya
development goals itu. Oh, SDGs. SDGs itu kan Sustainable. Development Goals itu dia berbicara dari 2025 itu sudah mendesain sebenarnya. Desain dalam artian di 2000 ini puncaknya Indonesia memang harus menerapkan itu. Ini adalah sebagai salah satu tahapan prakondisi sebenarnya. Tahapan prakondisi apakah siap atau tidak enggak Masuk ke era itu ya. digitalisasi. Pembangunan Siap atau digital. tidak. Ini kan sebagai tahapan investigasi kalau dalam bahasa pasarnya survei investigasi itu kan, investigasi apakah siap, apa yang kurang, apa yang lebih. Ini kan yang mau dilihat oleh pemerintahan hari ini. Oh, ini ngintip-ngintip dulu Iya. gitu ya. Kemudian Ini makanya dipaksakan jadi uji coba gitu. iya. Oh. Dan yang melihat dari segi itu. Nanti kan ketika ada yang kurang ya tidak apa namanya tidak harus lagi melakukan survei langsung, tetapi ada kelukesan ini. Tetapi dalam konsepnya bahwa kita tidak menolak teknologi. Kita tidak menolak teknologi, tetapi yang kita tolak hari ini bagaimana praktek daripada pendidikan di tengah situasi Covid. Di tengah situasi Covid hari ini ya mahasiswa masih dibebankan pada persoalan biaya pendidikan. Ya, penarikan biaya SPP dan lain sebagainya masih dilakukan oleh birokrasi kampus. Di sini mahasiswa sangat didiskriminasi. Dalam artian kenapa pemerintah tidak hadir? Bahkan anggaran pendidikan diambil untuk penanganan COVID ya oke. Kemudian sedangkan perbandingannya pada perkara yang tadi adalah pengusaha diberikan stimulus, subsidi, bantuan-bantuan ya. Iya. Rakyatnya tidak dikasih bantuan gitu. Sedangkan mahasiswa gitu, yang rata-rata orang tuanya adalah buruh, petani, nelayan gitu. Mungkin yang borjuis ataupun kelas menengah ke atas itu hanya sekitar 3% atau 6% lah. Tetapi rata-rata itu adalah anak petani, anak buruh gitu. Tapi tidak pernah diperhatikan. Bahkan ini menuju tahun ataupun bulan masuk ujian semester akhir. Oh iya, itu ada beberapa kawan-kawan ngirim tuh harus bayar uang kuliah gitu, kampus nyuruh gitu. Iya. Jadi kan dalam konteks ini kan tidak ada intervensi ataupun kehadiran pemerintah sebenarnya. Jadi kan beban biaya di tengah pendapatan berkurang, di tengah buruh kehilangan pekerjaan yang sampai hari ini sekitar 2,8 juta buruh kehilangan pekerjaan. Ya, otomatis 2,8 juta itu bukan jumlah yang bisa dihitung dengan jari kan, bukan sedikit, tetapi cukup banyak rakyat Indonesia yang kehilangan pekerjaan. Ini bukan sebetulnya perkara COVID, tapi sebetulnya ada kelalaian pemerintah untuk bagaimana melindungi hak masyarakat ini atas ekonomi, atas pekerjaan. Jangan sampai dijadikan COVID ini adalah sebagai kambing hitam, bahwa pengusaha tidak tidak bisa melakukan ataupun mengoperasikan daripada bisnisnya, sehingga mereka harus menutup karena ada penutupan akses perdagangan internasional, akses daerah dan lain sebagainya. Ini kan mengkambing hitamkan COVID. Sedangkan negara maksudnya bagaimana sih negara ini bisa memberikan tanggung jawab ataupun memperlihatkan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Jadi di tengah situasi ini rakyat diancam oleh kematian, diancam oleh terjangkit virus, tetapi diancam juga, bukan diancam, kehilangan pekerjaan itu sudah nyata hari ini. Sudah ada di kehidupan sehari-hari di sekitar kita udah banyak ya. Bagaimana beban itu kan cukup besar hari ini ya. Beban cukup besar, apalagi mungkin 1 minggu 2 minggu ke depan kita akan melihat dinamika dan fenomena ekonomi yang kenaikan harga sembako, kenaikan kebutuhan pokok lah. Bahkan banyak yang teriak-teriak itu di media sosial, Facebook ini itu, baik itu di Medan, di Bekasi, ya teriak-teriak, ya mereka tidak mendapatkan upah, makan, minum karena sering di rumah. Nah, di rumah sudah sama pemerintah kan. Jadi ini kan ya butuh keterlibatan pemerintah untuk melindungi rakyat yang kehilangan pekerjaan. Bukan pada perkara kartu prakerja itu kalau bicara 20 triliun, yang menganggur hari ini berapa? 8 sampai 7 juta orang. Yang miskin itu sekitar 25 juta manusia yang miskin gitu, yang pendapatannya di bawah 400 ribu. 4.000 ya? Iya. 4.000 ada sekarang. Allah. Dan tidak ada. Kalau kita lihat cukup miris lah di tengah sumber daya alam kita gitu. Dengan banyaknya industri di Indonesia hari ini bahkan menjadi
rakyatnya masih biasa-biasa saja. Oh, miskin bahkan. Dan saya tegaskan bahwa jangan sampai menjadikan COVID ini sebagai kambing hitam dan mengorbankan daripada hak rakyat atas pekerjaan. Bicara konstitusi itu sudah jelas kan gitu. Negara ya wajib memberikan pekerjaan dan Itu kartu prakerja itu gimana sih? Kalau ada informasi nggak soal? Karena kelihatannya kan itu dijadikan sebuah pencitraan. Kita katakan pencitraan, cuman ya itu dianggap sebuah solusi hari ini bagi pemerintah, baik DPR, eksekutif, presiden dan wakil presiden, kementerian. Itu ya dengan secara politis dia menyampaikan rakyat negara sudah melindungi 2,8 juta orang masyarakat itu dengan memberikan kartu prakerja. Sebenarnya kartu prakerja itu apa gitu? Jadi kalau sempat saya baca lah, ataupun pemahaman saya tentang kartu prakerja ini adalah ya bagaimana bentuknya kursus gitu. Oh, pelatihan. Pelatihan itu Mana sih pelatihannya itu? Pelatihannya kemana deh? ya ke apa namanya? Ya biasanya ada instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang mengurus, misalnya bisa juga kemungkinan nanti ketika kursus itu bisa di drop ke perusahaan-perusahaan gitu atau magang dan lain sebagainya. Kayak staf sus milenial itu dia kan membuat surat yang bekerja sama, jadi ada semacam konflik kepentingan ya, bicara karena salah satu platform usaha dia itu kan dipakai gitu di kartu prakerja di rumah guru itu untuk mendistribusikan uang prakerja itu. Sebenarnya kok bisa sampai begitu? Menurut kawan Adin itu gimana sih? Orang-orang kehilangan kerja dikasih prakerja itu mau ngapain? Jadi bicara prakerja ini ataupun distribusi keuangan lah, distribusi dana yang dilakukan itu kan ya tidak tepat takaran aja, tidak tepat. Jadi secara organisasi tidak tepat aja. Ya, untuk apa ada Kementerian Tenaga-kerjaan, kemudian sampai ke dinas-dinas ketenagakerjaan, tetapi yang mengelola ataupun yang memiliki hak mendistribusikan itu adalah staf milenial Jokowi. Ini kan beda jauh dan beda antara bumi dan langit, maksudnya proses pelaksanaannya. Kenapa diserahkan ke platform digital gitu ya? Ini ada apa gitu ya? Ada apa kawan-kawan? Membingungkan ini Pak Raji. Ya, artinya itu yang hari ini terjadi ya. Misalkan terjadi PHK di tengah orang tambah banyak yang sakit. Bahkan kalau kita ngobrol-ngobrol gitu kan, selain di soal apa namanya corona, ini banyak yang sakit-sakit kayak TBC apa segala macam juga nggak kelihatan nih kan. Tapi oke. Nah, secara organisasi sebenarnya Serikat Mahasiswa Indonesia memandang, kita masuk ke diskusi soal pendidikan jarak jauh dulu. Melihat bagaimana perspektif organisasi Serikat Mahasiswa Indonesia melihat kelas jarak jauh atau pendidikan jarak jauh ini. Sebenarnya apa yang menjadi problem dan secara ekonomi apa gitu, secara politik apa, bahkan secara ideologis apa bertentangan nggak bisa sama Pancasila misalkan begitu. Bicara ya itu sih, bicara nilai negatifnya mayoritas itu. Lebih banyak ya. Banyak. Mudorotnya lebih banyak. Lebih banyak nilai negatifnya. Yang pertama kita bicara pada kualitas. Kita bicara pada kualitas peserta didik ke depannya ataupun mahasiswa. Ini kan tidak ada proses penjelasan saat muka ini itu, tapi hanya diserahkan tugas ini, itu yang coba sampaikan tadi. Tapi kan secara pembangunan karakter, apalagi visi daripada Nadiem Makarim bahwa akan membangun generasi yang berbasis karakter. Yang karakter apa yang saya nggak tahu kan itu. Kita lihat nanti outputnya. Tetapi yang jelas hari ini membangun karakter yang memiliki loyalitas terhadap tenaga kerja. Dalam artian bagaimana skill yang coba diciptakan ataupun bukan skill, kemampuan kompetensi yang pendidikan yang diciptakan ke depan itu untuk bagaimana
bagaimana bisa bekerja gitu, bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan, tetapi itu melihat hanya dalam satu segi, yaitu ekonomistik gitu. Tetapi yang bicara pendidikan itu bukan pada perkara ekonomistik belaka, tetapi dia lebih pada menyeluruh. Ya, kalau bicara pendidikan memanusiakan manusia, ya kita bicara pada bagaimana pendidikan ini bisa membangun masyarakat. Ya, sebelum membangun masyarakat, ya bagaimana lembaga pendidikan itu kan memiliki satu keseriusan meningkatkan karakter dan visi daripada generasi atau mahasiswa pelajar yang bervisinya yang memiliki keilmuan itu, kecerdasan, tanggung jawab keilmuan sebagai seorang pelajar itu yang memang harus digodok sama pemerintah, bukan malah apa istilahnya menggembor-gemborkan bahwa pendidikan berbasis digitalisasi ini akan meningkatkan kecerdasan, kekritisan gitu. Bagaimana berbasis nalar yang berbicara tentang literasi, tentang nalar matematika dan sebagainya. Itu kan ya bicara logika itu ya oke masuk lah. Tetapi yang output yang coba direncanakan menuju generasi emas Indonesia 2045 itu, bahwa dengan bonus demografi yang cukup banyak kali ini, anak muda banyak gitu, 60 sampai 70 juta, itu kan menjadi lahan segar bagi korporasi untuk mendapatkan suntikan tenaga kerja upah murah. Jadi mahasiswa ke depan biarpun dia sekolah tinggi-tinggi gitu, biar dia sekolah mahal-mahal, tapi tetap orientasinya digerakkan di sana. Ya memang output kita untuk berpendidikan itu untuk mendapatkan pekerjaan, gitu, meningkatkan taraf kehidupan dan lain sebagainya. Tapi yang tidak meninggalkan sisi bagaimana kita pelajar mahasiswa itu sebagai manusia mau melihat ataupun situasi sosial ekonomi politik. Dan secara ideologis itu akan gagal. Ini bahwa nantinya coba mengarah ideologisnya gitu. Bahkan akan mengarahkan generasi Indonesia semakin liberal. Bagaimana saraf otak generasi Indonesia ke depan akan dihancurkan secara totalitas, dalam artian yang ada dalam pikiran kita bagaimana bisa bekerja, bagaimana bisa mendapatkan uang. jadi cara berpikir mekanik ya, Mekanik gitu, mekanik, statis ataupun di tempat aja, berputar di tempat aja, tidak ada perubahan ataupun peningkatan kapasitas kemampuan dirinya secara kritisan itu bagaimana melihat dunia pendidikan hari ini yang carut marut. nah itu secara apa ya, tapi melihat hari ini kayak tadi kan sempat disinggung soal ada dalam pendidikan jarak jauh, ada soal misalkan infrastruktur, soal jaringan, pakai internet dan tapi juga ternyata kampus itu menarik uang kuliah di tengah situasi hari ini libur gitu. Ini ya, kalau ya kita melihatnya ya seharusnya ini adalah ruang kita untuk ruang pendidikan ataupun usaha lembaga manapun itu tidak berbicara pada konteks perdagangan. Jadi hari ini kan ya mahasiswa membayar pendidikan, membeli pendidikan di tengah situasi ini otomatis akan memberatkan secara segi ekonomi lah. Nanti ini ancaman PHK-nya tinggi nih. Jumlah sekolah itu bisa lebih meningkat berarti dong. Wah, ya itu kan jelas akan memiliki keterhubungan. Kalau hari ini aja itu di 2019 itu sekitar 280-an gitu, 80-an ribu lah, 280-an ribu generasi Indonesia yang putus sekolah. Kemudian apalagi meningkatnya PHK, kemudian tidak ada akses pekerjaan hari ini ya. Di daerah juga rasanya petani itu sulit. Iya. Untuk berjualan hasil buminya. Apalagi masa panen lah kalau di timur hari ini kan. Petani semua sektor lah akan kesulitan untuk mendistribusikan hasil komoditas, hasil laut gitu, hasil sawah ini itu, apalagi buruh hari ini banyak sekali yang merasakan penderitaan akibat keserakan usaha lah yang kita lihat hari ini. Dan itu juga akan mendorong tingkat putus sekolah. Karena sekolah hari ini di tengah tidak ada tanggung jawab negara ataupun negara melepas tanggung jawab, maka itu pendidikan itu menjadi kebutuhan tersier, menjadi kebutuhan mahal lah di rakyat Indonesia ini. Sebenarnya itu adalah hak warga negara kan, seharusnya digratiskan, seharusnya biaya
infrastruktur ini itu ya generasi Indonesia sebagai generasi penerus bangsa yang memang harus diberikan haknya atas pendidikan ataupun kesempatan pendidikan. Tetapi akhirnya tidak ada. Jadi situasi COVID ini yang memperparah ataupun memperandakan perekonomian nasional dunia, dan otomatis itu akan berimbas pada rakyat juga. Iya. Jadi ada problem ekonomi misalkan yang tidak dilindungi oleh pemerintah, tapi pemerintah secara politik juga memberikan sebuah kebijakan politik yang bermasalah gitu dengan melakukan pendidikan jarak jauh. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi ideologis, apa sebenarnya problem mendasarnya sehingga dalam situasi hari ini pendidikan itu sebegitu carut marutnya? Masa seorang menteri atau bahkan presiden tidak bisa mengukur gitu dengan angka semakin tinggi PHK, petani semakin sulit untuk menjual hasil buminya, angka putus sekolah kan akan tinggi. Sebenarnya problem mendasarnya apa sih dalam sektor pendidikan hari ini? Apa namanya? Yang begini, mengapa pendidikan sampai hari ini? Kalau tadi kan kita ngobrol itu dikatakan bahwa pendidikan jarak jauh itu terus dijalankan karena uji coba. Sebenarnya pendidikan apa yang hari ini dijalankan di Indonesia sehingga problemnya itu berlapis-lapis gitu? Oke, kemudian bicara pendidikan apa yang dijalankan hari ini, ya dari dulu secara perspektif kan Serikat Mahasiswa Indonesia bahwa pendidikan hari ini telah dikapitalisasi kan? Dalam artian perjalanan pendidikan ataupun arah pendidikan yang dijalankan oleh rejim itu hanya berbicara pada basis orientasi profit kan. Sehingga hari ini muncul problemnya di tengah situasi COVID, kemudian berlapis-lapis problem yang ada ya, karena bicara pengusaha-pengusaha di sektor pendidikan juga tidak mau rugi. Logikanya kan pun kamu harus bayar. Misalnya saya mahasiswa, ya kamu harus bayar karena kamu kuliah di kampus saya. Problem apa logikanya kayak gitu. Ya, tapi kan di tengah persoalan ini kan kembali lagi kita pada persoalan apakah negara hanya ataupun pemerintah, bagi itu pemerintah pusat daerah, apakah tidak mau mengulurkan bantuan ataupun mengucurkan dana, bagi itu pada konteks anggaran APBD, RBM, sehingga hari ini kalau berbicara itu dalam sisi ekonomisnya. Tapi kalau berbicara perspektif pendidikan hari ini arahnya kemana dengan pemaksaan tadi ya tentu ini adalah melatih kan arah pendidikan hari ini bagaimana konteks global, Indonesia masuk dalam konteks global, kemudian tidak ada sekat lagi kan berbicara internet, bicara tentang virtualis gitu, bicara visual virtualis, menggunakan hal lain itu. Arah pendidikan kita dalam konteks eksploitasinya bagaimana kan? Nah, di sini kita melihat bahwa bagaimana industri ataupun korporasi teknologi digital itu sedang misalnya di negara-negara berkembang, misalnya Indonesia sedang menjalankan satu misi untuk mengeksploitasi segala sektor. Tetapi yang kita yang kita lihat hari ini sektor pendidikan yang coba dihubungkan atau diikat oleh mereka. Kemarin pas 2018 atau 2019 sebelum pertemuan WTO dan IMF di Bali, pemerintah Indonesia itu sudah melakukan kerjasama dengan Microsoft. Microsoft ini adalah salah satu perusahaan raksasa yang berpusat di Amerika Serikat. Dan dia berbicara di Word, Excel, Ya, ada program baru ini itu Microsoft of Education. Kemudian dia yang coba persoalan digitalisasi. Dan dalam konteks ini, ketika diarahkan pada konteks digitalisasi pendidikan kita, otomatis bukan hanya mahasiswa ataupun pelajar bukan hanya dieksploitasi oleh lembaga pendidikan manual kan itu, tetapi dieksploitasi juga oleh Microsoft. Dalam artian korporasi ini kita harus beli data, digital. Kita harus beli data gitu, beli paket, isi pulsa dan lain sebagainya. Ya, dalam konteks ini
menambah beban orang tua mahasiswa lagi yang sudah miskin dimiskinkan lagi kan itu. Ini bukan solusi sebenarnya, bukan solusi. Kita bukan menolak teknologi ya. Ketika teknologi ini diprivatisasi secara personal, tidak dimiliki oleh negara, ya sama halnya ini adalah ya praktek eksploitasi yang semakin ringan, semakin halus. Masyarakat tidak memahami bahwa itu adalah eksploitasi gitu. Tapi semakin halus menggunakan pemerintah sebagai penyelenggara, birokrasi negara sebagai penyelenggara daripada kepentingan korporasi tadi. Sehingga ini ya korporasi-korporasi ini yang memang mendiskreditkan dan memberikan satu ketidakadilan terhadap masyarakat Indonesia, terutama mahasiswa hari ini. Ya, memang harus kritis melihat situasi dan dinamika ekonomi politik dan perjanjian-perjanjian negara ini kan. Bukan pada perkara melihat hanya pada perkara korupsi ini itu kan, tapi melihat bagaimana konteks perjanjian perdagangan, kemudian kerjasama misalnya digitalisasi hari ini, ya arahannya ke sana monopoli yang dilakukan oleh Microsoft menunjukkan bahwa ini adalah korporasi multinasional Amerika yang kuat kan gitu. Ya, lihat aja hari ini bos Microsoft kemudian Amazon itu adalah sebagai orang terkaya di dunia, nomor 1 dan nomor 2. Ya, itu yang kita lihat itu eksploitasinya dalam hal itu. Jadi dapatlah kita katakan bahwa ketika pendidikan itu diprivatisasi dalam artian itu dialihkan kewajibannya kepada individu. Jadi yang menyelenggarakan individu, yang untuk membelinya individu, negara hilang tanggung jawab. Maka negara juga pada akhirnya kebingungan pada saat ini. Gitu. Dapat dikatakan seperti itu. Bahwa kelihatannya hari ini bukan cuma di pendidikan, bahkan di kesehatan dan di sektor-sektor jasa lainnya kelihatannya seperti itu. Ada ketika sektor-sektor itu diprivatisasi, negara nggak punya perpanjangan tangan lagi atau nggak punya kontrol lagi untuk menentukan dia harus berpihak kepada rakyat dong, gitu. Udah nggak bisa lagi. Gitu. Jadi itu sih yang kalau ketangkap tadi ya dari kawan ada tadi bahwa hari ini pendidikan sudah dikapitalisasi, menghadirkan angka putus sekolah, menghadirkan pendidikan yang diskriminatif gitu ya. Nah, kemudian kalau kita mau bergeser, ini kan tentu harus disikapin gitu ya. Iya. Bahwa segala problem tadi itu pendidikan jarak jauh itu uang sekolah, SPP, uang kuliah, dan mungkin kawan-kawan di beberapa di daerah juga sudah mulai mempertanyakan bagaimana SPP. Nah, sebenarnya apa sih sikap rakyat yang harus dikerjakan situasi COVID hari ini? Karena ada omnibus law yang terus dilancarkan proses legislasinya. Pertanyaannya, apa yang harus kita kerjakan dengan situasi ini? Iya, jadi masyarakat Indonesia apa istilahnya mendapatkan dua bencana lah. Ya, bencana politiknya adalah omnibus law, kemudian bencana kesehatannya adalah COVID, kemudian bencana ekonomisnya adalah krisis. Dan apa yang harus kita lakukan hari ini di tengah rejim yang pertama tetap mengototkan mau menggolkan daripada omnibus law yang jelas-jelas itu adalah satu kebijakan yang memberikan kemerdekaan sepenuhnya pada pengusaha, pada korporasi yang kita bacakan tadi, dan itu tidak melindungi hak buruh ataupun hak seluruh rakyat Indonesia. Dan apa yang harus kita lakukan hari ini sesama rakyat, sama mahasiswa, sama gerakan buruh, ya tidak ada jalan lain bagaimana kekuatan kita yang memang hari ini merasa terhimpit, diinjak, maksudnya ditindas lah kita merasakan gitu, tidak ada tanggung jawab negara kan. Ya, teriakan tentang penolakan omnibus law juga tidak didengarkan. Ya, jalan satu-satunya kita mulai dari kampung, mulai dari desa, kota, kampus, pabrik-pabrik, ya harus memiliki satu konsepsi dan pemikiran ya bagaimana rakyat Indonesia mengembalikan nuansa-nuansa dalam situasi COVID. Bisa lewat online, virtual gitu. Bisa melakukan hal-hal itu sebagai metode. Tetapi di tengah situasi ini apakah kita harus diam gitu? Tidak melakukan apa-apa karena ancaman COVID virus. Dalam artian kan
dengan situasi tadi ya, yang pertama itu adalah kita bagaimana menyatukan gagasan, yang kedua itu bagaimana masyarakat bisa menuntut haknya atas kesehatan dan pangan, kemudian mahasiswa harus menuntut haknya atas subsidi pendidikan di tengah COVID ini. Kalau kita mengacu pada undang-undang bencana lah, undang-undang karantina kesehatan lah, ataupun karantina wilayah, itu kan sudah diamanatkan oleh PP maupun undang-undang bahwa ketika bencana ya negara harus hadir, pemerintah harus hadir, memberikan bantuan pangan, kesehatan, apa yang dirasakan oleh masyarakat. Tetapi hari ini kan tidak ada. Maka mau tidak mau dengan tidak ada kepedulian daripada pemerintah, tidak ada keprihatinan pemerintah, dengan banyaknya korban nyawa hari ini, ya harus menggalang solidaritas. Dalam artian ya mulai dari kampung-kampung, desa-desa, kampus-kampus yang membuat satu komite-komite solidaritas itu untuk membantu. Komite solidaritas ini dalam artian ya perkumpulan di desa-desa, di kota-kota. Bahkan di kampus-kampus di kampus itu. Tapi jangan lebih dari 5 orang kan? Iya, untuk pembuatan istilahnya pembuatan pembuatan disinfektan dan lain sebagainya yang bisa membantu, yang kemudian saling mengeratkan di hubungan dan silaturahmi sama rakyat. Dalam artian untuk mengantisipasi ke depan ini kemungkinan besar akan ada krisis limbas di Indonesia. Jadi rakyat harus bersiap. Yang pertama adalah tadi kita bicara solidaritas yang dari desa ke kota itu ketika ada istilahnya hasil komoditas ya jangan dijual ke tengkulak-tengkulak atau pengusaha pabrik, tetapi yang disiapkan untuk saudara-saudara sebangsa dan setanah airnya hari ini yang tengah berhadapan dengan masalah. Memang di kota ya nggak ada lagi sumber tanah padi ini. Ada sawah lagi di Jakarta, di mana sawah? Dan itu ditingkatkan sebagai jiwa patriotisme, jiwa nasionalisme kita sama rakyat Indonesia gitu. Di tengah ketidakadilan ataupun tidak ada perhatian daripada negara hari ini. Gitu. Kalaupun ada perhatian, negara yang Jokowi katakan itu anggaran uang Indonesia, uang rakyat Indonesia yang ada di luar negeri. Tapi ketika ada bencana ini kan nggak bisa diambil ya? Nggak bisa diambil atau sudah deposito atau gimana kan? Nggak tahu lah ya. Nggak konkret itu. Oleh karena itu ya harus mulai mengarahkan pemikiran ke arah sana. Ketika pemerintah tidak lagi memberikan jaminan, ya rakyat harus menjamin dirinya sendiri. Dalam artian membangun solidaritas, membangun kekuatan tadi. Ya kita bicara tradisi bagaimana misalnya dalam pandangan kita ya, Serikat Mahasiswa Indonesia harus keluar dari lingkaran elit politik. Dalam artian ya bagaimana bisa memunculkan satu gagasan-gagasan politik yang memang akan menolong daripada Indonesia, yang akan menolong daripada rakyat dan Saka Merah Putih kan itu. Ini kan bukan bangsa yang hanya diambil begitu saja toh, tapi yang hasil perjuangan cukup panjang kan itu. Ya, maksudnya mengembalikan tradisi itu bagaimana kan? Maksudnya di kekuatan intelektual hari ini memandang itu bagaimana? Omnibus Law kalaupun tidak digalakkan perlawanan rakyat, dikepung-kepung pemerintahan itu untuk menolak ya, bukan kepung kita melakukan tindakan-tindakan anarkis, kerusuhan dan sebagainya, tapi menolak sebagai negara demokrasi kan sah aja. Ya dong, demokratis. Tetapi yang lebih prihatinkan hari ini di situasi COVID dan situasi PHK dan banyak situasi PHK, kemudian ada perampasan lahan, itu terjadi satu tindakan represif. Berarti pemerintah ini melarang terkesan membangun sebuah kondisi tidak demokratis dong ya, dengan pembuatan skala besar. Kan kayak tadi salah satunya seingatku ada beberapa tempat itu yang hari ini juga di tanda kutip itu dia disingkirin lah sama pemerintah gitu. Padahal pemerintah sedang tidak konkret seperti kata kawan Adit tadi. Mau ngapain tuh benar Indonesia ini? Yeah. Orang disuruh berjauh-jauhan, DPR melakukan rapat. Kemudian bupati lakukan kampanye, waduh. Calon-calon apalagi menuju pilkada ini momen mereka untuk pencitraan. Mencari citra ya. Citra di mana citra? Ada di pabrik. Jadi tadi ya yang salah satunya kita penting membangun persatuan ya. Kemudian bagaimana operasionalnya, bagaimana mengoperasikan persatuan itu, kita mendorong ada semacam forum-forum perjuangan di
kampung kah, kemudian di antar pabrik, kawasan, di apa namanya, di kampus. Misalkan hari ini kawan-kawan mahasiswa yang uang kuliahnya disuruh bayar buat forum perjuangan kawan-kawan. Kemudian berapa? Tapi kan ada problem sebenarnya kalau kita lihat. Nggak tahu ya apakah ini refleksi juga bagi kita. Ada sekat hari ini. Ada sekat antara gerakan buruh, gerakan tani, gerakan mahasiswa, sehingga apa? Implikasinya yang ditanggapi oleh pemerintah. Kalau kawan-kawan mengikuti rapat dengar pendapat dengan kementerian kemarin antar DPR, undang-undang ketenagakerjaan itu taruh di akhir untuk dibahas karena berpotensi menimbulkan chaos, guys. Gitu. Sedangkan undang-undang yang lain, undang-undang soal UMKM, undang-undang soal pengadaan tanah, undang-undang itu bisa dilanjutkan gitu. Jadi pemerintah sendiri pada akhirnya melihat itu, menyadari bahwa sekarang ada sekat. Gitu. Sebenarnya bagaimana sih memutus sekat itu? Salah satu penyakit sebenarnya. Penyakit ada yang mengatakan ini adalah kelompok inilah, kelompok A, kelompok B, kelompok C dan sebagainya. Ketua A, ketua B, ketua C. Ya, konteksnya kita berbicara persatuan nasional, bicara bangsa gitu, bicara yang inti adalah kenapa kita tetap berjuang dan bergerak hari ini adalah bicara tentang harga diri rakyat yang tidak ada hari ini karena ulah elitnya. Ya, apa namanya? Problem ini sebenarnya politik pecah belah. Belah bambu lah yang dilakukan oleh pemerintah terhadap serikat-serikat buruh hari ini yang kalau dilihat kekuatannya cukup besar. Kekuatan revolusioner, kekuatan sebagai satu mesin tempur gitu. Kalau bicara kalau berbicara bahwa kelas buruh memimpin, kelas buruh ingin merubah nasibnya, masalah buruh kok masih berbicara sekarang persoalannya. Nah, ini yang dijadikan momentum sebenarnya. Beberapa kali sih dipepein sama rejim kan. Sudah kita lihat bagaimana wataknya PP 78 memberikan pukulan telak terhadap buruh Indonesia, yang kemudian ada penangkapan aktivis, yang hari ini kita menggalakkan perlawanan Omnibus Law juga tidak didengarkan. Ini kan itu kan bukti-bukti konkret, fakta real di lapangan bagaimana keberpihakan elit sebenarnya. Kemudian kita bahasakan dari awal tadi berbicara Omnibus Law ini adalah satu pundak dari regulasi. Apa namanya dia? Di tengah pundak dari regulasi ini ya kelas buruh ataupun mahasiswa, petani gitu, nelayan itu adalah dijadikan satu momentum sebenarnya. Jangan sampai terkecoh dengan rayuan-rayuan daripada elit politik kan itu. Jangan sampai kelas buruh ataupun buruh-buruh yang ada di pabrik itu yang merasakan aktivitas perburuan sehari-hari, melakukan produksi, distribusi, melakukan pekerjaan, pergi pagi pulang malam, pergi malam pulang pagi, itu kan tidak diamanatkan oleh serikat. Dan bentuk amanah daripada serikat di sektor mahasiswa, di sektor buruh, ya bagaimana mencarikan solusi dan jalan keluar di tengah rejim tidak memberikan kepastian, kemerdekaan dan kesejahteraan terhadap rakyat hari ini. Dan dengan jalan ya, mari kita buat satu lingkaran tersendiri. Maka itu adalah kekuatan. Lingkaran ini dalam artian bahwa kita bukan berbicara bagaimana lingkaran ini ya bisa mengkualitaskan demokrasi, bisa mengkualitaskan politik ke depan gitu. Demokrasi yang berpihak pada rakyat, politik yang berpihak pada rakyat, ya otomatis kita akan mengorganisasikan. Ya bicara bagaimana mengurus ke depan, ya apakah kita mau dulu bersatu ini daripada banyak sekali perdebatan Tidak yang konkret, tidak pokok gitu, yang tidak konkret, malah membuat renggang daripada persatuan. Maka kita dari organisasi gerakan mahasiswa yang konsisten dan percaya bahwa perubahan nasib rakyat Indonesia ke depan dipimpin oleh kelas buruh, memang ini harus didorong lebih bagaimana persatuan itu sampai melahirkan satu front, melahirkan partai politik rakyat yang memang akan berikhtiar untuk pembangunan masyarakat ke depan di tengah situasi hari ini. Ya tidak ada jalan lain lagi. Kalau bagi saya ya, dalam pandangan saya tidak ada jalan lain lagi untuk kita percaya terhadap elit politik.
sudah berapa kali pergantian presiden, sudah berapa kali pergantian DPR, itu tidak memberikan satu tindakan konkret dalam memajukan Indonesia. Bahkan kesininya bahwa Indonesia sudah dirantai oleh negara-negara imperialis lah kita bahasakan, negara-negara kapitalis, negara yang ada di balik daripada IMF dan Bank Dunia itu. Ya, lihat aja bagaimana utang Indonesia kan, IMF, utang swastanya, utang negaranya. Itu nggak pernah, utang swastanya nggak pernah dibuka ke publik kan? Ya iyalah. Iya, maksudnya kita lihat. Bosnya ya sih. Oleh karena itu kan di situasi hari ini mahasiswa merasakan dampak, kemudian tani merasakan dampak, ya buruh apalagi merasakan dampak. Ya kalau saya ikuti diskusi kawan-kawan di PBI kemarin kan, ya bagaimana buruh harus mulai menjaga pabrik kan gitu, agar tidak ter-PHK itu. Kalau PHK ya dibuat satu tindakan perlindungan terhadap sesama buruhnya. Dan dalam konteks hari ini kan COVID kemudian Omnibus Law, ya ini adalah bencana kemanusiaan yang memang dihadapkan kepada kita, bukan hanya kepada generasi kita, anak cucu kita juga akan merasakan dampak yang cukup besar dan berkepanjangan bicara Omnibus Law ini. Lihat aja PMA kan gitu. Dan awal modal asing sampai hari ini menjadi payung hukum. Ada beberapa regulasi sampai hari ini. Ya apalagi Omnibus Law bicara perizinan aja itu hampir 90 tahun. Ya satu generasi sudah meninggal AGU ya. AGU-nya 90 tahun. Satu abad cuy. Maka kan oleh karena itu ya kita mengharapkan bahwa di situasi krisis, situasi Covid dan Omnibus Law Kan ego dulu gitu ya. Iya, bagaimana menghapuskan sekat-sekat itulah. Kalau saling ego gitu, saling menganggap diri besar, kecil, yang besar tidak mau merangkul yang kecil juga tidak mau merapat gitu. Ini kan problem tersendiri pada persoalan gerakan. Jadi kan orientasi kita kan ingin merdeka, ingin bebas dari penjajahan. Bagaimana Indonesia ini bisa berkibar gitu. Berkibar dalam artian ya bertarung secara ekonomi, secara sains, secara teknologi gitu, secara politik dengan dunia-dunia lain. Tapi yang ketika rejimnya begini hanya mengikut kayak lembek kan gitu, lembek yang tidak memiliki perspektif politik yang untuk membangun bangsa dan negara. Gitu. Lihat aja dalam penanganan COVID hari ini tidak pernah serius gitu. Ya Nggak banyak, konkret, ya? nggak konkret. Ya banyak yang dikucurkan, misalnya berapa kemarin itu sekitar 405 triliun anggaran yang dikucurkan itu yang diberikan di berbagai sektoral. Tapi hari ini masyarakat juga tidak merasakan imbas yang cukup besar. Bagaimana bantuan juga berapa 200.000 per bulan. Harusnya itu 650. Oh, 650. Tapi nggak tahu di lapangan. Itu banyak. Kalau chatting sama kawan-kawan itu ya didapatkan hanya sekitar 200.000. Dikorup juga ya? Nggak tahu sih cara korup apa, tapi itu yang ada di lapangan hari ini. Kalau di misalnya Jakarta Timur, ibu-ibuan, ada kawan-kawan juga sekitar sekret dan lain sebagainya, mereka mendapatkan 500.000 katanya gitu. Tapi belum ada juga kepastian apakah benar atau tidak kan itu. Dikasih uang gitu? Iya, dikasih uang 500.000 gitu. Iya. Jadi itu mungkin ya bagaimana gerakan. Tapi terkhusus gerakan mahasiswa nih, ini yang kalau kita ngelihat agak miris gitu ya. Pasca Undang-Undang Dikti, pemerintah itu berjaya memundurkan gerakan mahasiswa. Rata-rata mahasiswa hari ini itu ya gimana ya? Nah menurut kawan Adit, apa sih yang harus diambil oleh sikap gerakan mahasiswa di tengah situasi perlawanan terhadap COVID, perlawanan terhadap Omnibus Law gitu. Sebenarnya harus ngapain sih kita di sekarang? Oke. Kemudian memang dari periode pertama rejim coba membingkai gerakan mahasiswa ini ataupun gerakan pro demokratik lah. Itu kan dibingkai hari ini, dalam artian dibungkusi, dipenjarakan gitu. Lewat misalnya payung hukum aja kita bicara pada konteks Undang-Undang Dikti nomor 12 tahun 2012. Ini persoalan mahasiswa di kampus kan ada pungutan liar lah, kenaikan SPP yang sewenang-wenang lah gitu. Tidak ada peraturan pedoman dari menteri lah, itu sesuai dengan keinginan kampus. Dan problemnya di situ, permasalahan di situ. Yang kemudian kampus negara ataupun pemerintah memberikan satu ruang otonomi khusus pada kampus. Inilah yang menyebabkan
disebabkan daripada mahasiswa pada khususnya tidak memiliki ruang untuk berbicara pada konteks politik, demokratik, ataupun pada konteks bagaimana keterlibatan mereka dalam perkara ekonomistik di perkara kebijakan di kampus dan itu tidak ada ruang demokrasi di situ. Bahkan tidak pernah dilibatkan, mungkin hanya BEM lah yang dilibatkan, tapi tidak belum tentu juga mewakili seluruh kepentingan. Jadi apa yang harus kita lakukan di tengah situasi hari ini kan? Dan problemnya untuk melakukan satu tindakan politik secara offline, secara langsung, ini agitasi yang nggak bisa, atau nggak bisa. Jadi yang pertama, bagaimana kawan-kawan mahasiswa hari ini menuntut kepada kampusnya gitu. Karena kampus juga terus melakukan pembayaran SPP harus dilaksanakan ini itu, kemungkinan kalau nggak dibayar juga akan diskorsing atau di DO. Kalau di DO dan di skorsing itu sangat keterlaluan. Nggak ada moral ya. Etika pendidikannya sudah hilang. Yang muncul adalah etika kapital. Iya, etika kapital ya. Jadi persoalannya, problemnya kita tidak bisa bertatap muka. Oleh karena itu kawan-kawan mahasiswa gitu, Serikat Mahasiswa Indonesia dan kawan-kawan mahasiswa yang lain yang ada di daerah-daerah coba membangun satu kepeloporan komunikasi politik ataupun silaturahmi politik sama mahasiswa, sama organisasi mahasiswa, biar dengan organisasi-organisasi tani pemuda yang ada di daerah-daerah. Karena ini adalah satu bentuk bagaimana kita untuk merespon situasi kan, bukan hanya pada perkara ketidakadilan kampus, ketidakadilan pemerintah, tapi kan situasi Covid juga menjadi satu problem kita bersama. Apalagi menurut sempat didiskusikan kemarin juga bahwa Indonesia akan mengalami krisis hebat karena dunia juga sedang mengalami krisis, otomatis ini akan kembali terjadi krisis di Indonesia gitu. Oleh karena itu ya harus mulai berbicara komunikasi politik, harus mulai bicara bagaimana mengembangkan gagasan-gagasan politik, apa sih solusi dan alternatif dan jalan keluar terhadap bangsa Indonesia yang terus pemerintah Indonesia yang terus untuk menyelamatkan bangsa dan negara itu, untuk menyelamatkan rakyat Indonesia. Oke. Jadi ya mahasiswa gerakan mahasiswa harus mulai membangun persatuan kembali gitu ya, harus mendorong ada partisipasi mahasiswa dong dalam tiap pengambilan kebijakan. Beberapa pergerakan-pergerakan kawan-kawan di daerah sudah melakukan itu dan mungkin itu harus dikualitaskan kembali gitu. Nah, mungkin ini udah hampir 1 jam lebih. Lama-lama kita ngomong kan bosan mungkin gitu kan. Tapi ada beberapa pertanyaan kawan-kawan. Ini ada pertanyaan dari fansnya Ketum. Apakah COVID adalah senjata biologis untuk menghantam ekonomi Cina? Oke, apakah COVID adalah senjata biologis? Itu belum bisa kita jawab secara ya atau tidak ya. Atau pasti secara mutlak kita jawab adalah iya atau tidak. Tapi kalau polanya, melihat polanya sebenarnya memungkinkan nggak sih sebenarnya itu adalah sebuah senjata biologis? Kalau bicara senjata biologis ini kan, kalau bicara virus itu kan dilihat beberapa artikel kan, bacaan-bacaan itu tidak muncul ataupun tidak dibuat oleh manusia, tetapi hasil genetik gitu, mutasi ataupun virus yang ada kemudian berubah, metamorfosa jadi virus baru. Dan ini bukan pada problem senjata biologis saya lihat. Kalau senjata biologis otomatis di beberapa negara tertentu, misalnya negara yang konflik kemarin adalah berbicara perang dagang. Negara yang terlibat antara kedua, maka mereka akan saling serang di situ. Tapi hari ini duduk semuanya kena, semuanya kena. Bahkan hampir seluruh dunia hari ini 210 negara sudah terinfeksi sama COVID. Jadi kalau berbicara senjata biologis, misalnya kebanyakan nasi di Indonesia adalah untuk menenggelamkan daripada isu omnibus law, itu nggak juga saya lihat. Dalam artian sisi bukti dan faktanya secara empirik belum bisa kita menarik kesimpulan, tapi secara fakta-fakta penyebarannya sudah seluruh dunia dan memang memberikan dampak ekonomi yang cukup besar. Bahkan IMF sudah mengeluarkan peringatan akan terjadi krisis parah, ini melebihi krisis daripada 1930-an, 2008, 2009, 19 itulah banyak krisis yang terjadi, lebih parah katanya. Bahkan bukan hanya krisis ekonomi tapi krisis pangan, krisis finansial. Ini yang terjadi.
Kemudian kalau bicara COVID adalah senjata biologis, itu belum mampu kita belum bisa kita menarik kesimpulan ya atau tidak. Tapi ini adalah alami yang memang memberikan dampak yang cukup besar terhadap rakyat di dunia, banyak kematian, banyak korban positif gitu. Nah, bahkan kita juga hari ini dihantui dengan ketakutan terinfeksi, bahkan ketakutan kematian dihantui dengan sikap pemerintah hari ini yang tidak pernah jelas gitu. Tidak jelas keberpihakannya di mana gitu. Yang saya katakan tadi ya, negara bernegara tanpa pemerintahan gitu. Iya, betul. Karena ya seperti yang disampaikan kawan Adin tadi, di sisi lain pemerintah itu mendorong ada pembatasan sosial berskala besar, tapi di sisi lain itu ada penggusuran di Tumpang Pitu, penggusuran di Kendeng, penggusuran di daerah Semarang, kemudian pembubaran baru semalam itu pembubaran kawan-kawan di Jogja, di kawan-kawan wali di Jogja membagikan sembako dan masker juga disakroni oleh aparat gitu. Ada lagi baru tadi juga aja nih, ada kawan-kawan dari Ternate itu ditangkap gitu oleh polisi gara-gara melakukan aksi di sekitaran tambang di apa. Bahkan ada pembunuhan aktivis tani di Jambi kemarin waktu pemerintah sudah melakukan darurat kesehatan ya, darurat bencana terhadap kondisi COVID hari ini. Jadi ada satu ketidak seimbangan atau apa ya, tidak seimbang. Tapi tidak komit gitu dalam menjalankan kebijakan politiknya. Dan sisi dia nyuruh orang di rumah aja, disuruh orang membaca, tapi dia malah melanggar itu semua gitu. Itu titik kritis kita kepada pemerintah sebenarnya. Jadi mungkin itu nanti kita buat apa solusi. Ini ada pertanyaan kembali dari fansnya Ketum juga. Apakah benar Indonesia kekurangan dokter dan perawat yang berkualitas akibat dari sistem pendidikan sekarang yang ditetapkan di Indonesia? Itu gimana tuh? Oke. Kemudian berbicara tenaga medis ya. Tenaga medis ya, tadi kelupaan bicara alat perlindungan diri ya. Juga kualitas rumah sakit yang memang sangat lemah, sangat tidak berkualitas ataupun kualitasnya sangat rendah. Kemudian hari ini kita katakan bahwa yang positif itu sekitar 6.000-an, yang mati itu 530-an. Kan dokter ada yang meninggal. Dokter ada yang meninggal karena tidak ada ADP, APD, alat perlindungan diri kan itu. Ini kan menandakan bahwa kalau kita track ke belakang, seberapa tahun Indonesia merdeka kan? Seberapa tahun Indonesia merdeka? 74 tahun kan? 4 tahun. Pendidikan kesehatan Indonesia mahal bro. Kemudian berapa banyak kita juga nggak ada orang kesehatan. Itu kita lihat bagaimana ketika kegagalan pendidikan nasional dalam menyelenggarakan pendidikan, misalnya contoh kasusnya hari ini di kesehatan, perawat kemudian kekurangan kedokteran, ya maka akan mengorbankan daripada rakyat. Kenapa kita berbicara kekurangan kedokteran ataupun tenaga kesehatan? Karena sekolah-sekolah itu dalam logika masyarakat hari ini adalah kebutuhan tersier yang saya bahasakan, ataupun menjadi ya hanya orang-orang menengah kelas atas atau menengah ke atas yang bisa mengakses pendidikan itu. Sedangkan kalaupun harganya ratusan juta gitu, puluhan juta gitu, ratusan juta, otomatis berapa sih orang PDB yang mampu ya? Iya, PDB pendapatan bruto ataupun GDP lah, pendapatan rata-rata rakyat Indonesia. Sekarang ini 2018 itu sekitar 50 juta ya, 50 juta gitu GDP-nya. Sedangkan biaya pendidikan cukup tinggi. Otomatis itu kan dari sisi perbandingan biaya aja kita bisa memprediksi. Tapi secara totalitas angkanya belum bisa kita putuskan. Tapi kan melihat dari indikator itu kan otomatis sangat kekurangan dan tidak berkualitas, karena logika pendidikan di Indonesia itu kan baik itu pendidikan berbicara biologi, berbicara sosial, bicara hukum, politik, ya pendidikannya berbicara liberal gitu. Dalam artian ya siapa yang punya uang dia yang bisa mengakses pendidikan. Dan lihat kualitasnya hari ini, apakah di tengah situasi hari ini apa istilahnya, kualitas kesehatan, kualitas rumah sakit di tengah wabah yang menimpa banyak korban kan gitu, dibandingkan dengan negara-negara lain gimana bro?
Hah? Negara-negara lain misalnya Vietnam, Kuba gitu. Kalau ada kawan Kuba, kemarin gitu. itu kepala daerah kan dari di Kuba gitu. Jadi kan ya sangat tidak berkualitas, bukan pada oknumnya ya, tetapi kan pada satu sistem penyelenggaraan pemerintahannya, penyelenggaraan kesehatannya itu sangat tumpang tindih. Kalau oknum dokter ini itu hanya dari korban aja, kalau korban kan dalam kerangka penindasan sistemnya. Kalau kita bandingkan gitu, misalnya negara bicara Kuba lah, bicara Vietnam lah, bicara China lah, gitu. Bicara Singapura lah, kenapa mereka bisa mengatasi COVID ini? Tapi di Indonesia hari ini, yang beberapa media saya lihat bahwa Jokowi mengatakan akhir tahun ini akan mampu diselesaikan penyebaran COVID-nya. Vitaminkan aja dulu. Ini kan logika yang tidak memiliki tanggung jawab gitu. Di tengah banyaknya tenaga medis kedokteran yang mati hari ini, di tengah kualitas rumah sakit di daerah-daerah yang cukup rendah, APD-nya juga terbatas. Ya, APD-nya juga terbatas gitu. Apalagi di daerah-daerah kualitas rumah sakitnya, bro. Maksudnya, misalnya daerah saya gitu, harus ke Surabaya, harus ke Mataram juga. Jauh ya. Harus ke dulu untuk tes dan lain sebagainya, untuk mengetahui yang positif aja itu butuh berhari-hari. Ini kan menandakan bahwa ketidaksiapan kesehatan kita, penyelenggara kesehatan kita dalam menghadapi ancaman dan masalah. Ini enggak pernah di-plot, pernah direncanakan secara detail apa targetan parameter kesehatannya. Ketika dalam situasi ini, ya pemerintah gagap apa yang mau dilakukan. Dan ini ya perlu kita refleksi juga bagaimana berdirinya lembaga pendidikan kesehatan di Indonesia. Tidak ada yang berbicara dalam konteks pendidikan kesehatan untuk memberikan kesehatan kepada rakyat. Tapi hanya berbicara nilai profit aja. Kalau saya dokter ini Pendidikan mahal berdampak kepada ketersediaan tenaga dokter aja juga sedikit gitu ya. Ya sebenarnya kan Kuba kan ya sana 1:50. negara kecil aja itu yang hanya kekayaannya apa istilahnya cerutuan itu. Atau satu kekayaan itu Indonesia yang berlimpah ini tidak mampu menyelenggarakan itu. Kalau bicara merdeka, Indonesia lebih dulu merdeka dari Kuba, gitu, dari China, gitu. Ya, tapi mereka lebih maju karena kekuatan rakyat yang menggerakkan. Tapi yang di Indonesia ya karena kesalahan-kesalahan taktik politik sehingga menyebabkan kita sebagai anak bangsanya menderita gitu hari ini. Banyak bajak lautnya Indonesia. Banyak koruptornya ini itu kan sedikit-sedikit otaknya keuang aja gitu. Iya, jadi mungkin itu tadi ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada lagi ya? Ada ya. Oke, mungkin itu saja kawan-kawan. Jadi hari ini mungkin kita sekaligus membangun solidaritas untuk kawan-kawan yang di Ketum akan menyampaikan solidaritas terhadap penangkapan. Pertama Venezuela, kawan-kawan dari Venezuela itu meminta kita untuk mengkampanyekan kondisi mereka karena mereka diganggu oleh Donald Bebek alias Donald Trump. Kemudian nanti kita coba akan membuat macam statement untuk penangkapan kawan-kawan yang sedang berjuang di Ternate. Ada kawan Yulia yang ditangkap polisi gara-gara dia mengorganisir buruh untuk berdemo gitu kan kawan. Kemudian ada beberapa. Oke, itu dulu. Ada lagi tuh yang mau disampaikan? Mungkin saya dengan kawan tetap sehat-sehat. Mungkin kita akan bertemu lagi. Oh ya, silakan. Kawan-kawan senasional yang mulai dari Medan sampai ke Kaltara, Maluku Utara yang ada di 23 kota dan kabupaten hari ini dalam menghadapi resesi, kemudian menghadapi COVID dan krisis kapitalisme, semoga tetap ikhtiar dalam agenda kebebasan nasionalnya, tetap ikhtiar menjalankan tugas-tugas untuk mencicil pembangunan masyarakat yang adil secara sosial, secara ekonomi, demokrasi secara politik, dan partisipasi secara budaya. Mungkin itu kawan-kawan, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, tetap membantu rakyat. Hari ini harus membantu sama rakyatnya. Rakyat harus meninggalkan elit, harus meninggalkan segala bentuk daripada kebohongan-kebohongan politik yang disampaikan oleh pilkada-pilkada ini. Oleh karena itu, ya kita sebagai representatif daripada generasi yang coba memberikan pendidikan dan penyadaran terhadap rakyat Indonesia di daerah-daerah, di cabang-cabang, mulai menyusuri ruang-ruang desa, kampung itu untuk memberikan penyadaran terhadap masyarakat Indonesia bahwa kebutuhan rakyat hari ini adalah
persatuan rakyat, pembangunan partai masa rakyat. Rakyat harus menentukan nasib sendirinya, bukan menitipkan nasib pada elit politik berjuasi. Mungkin itu kawan-kawan, tetap sehat, salam sejahtera. Kawan-kawan, sampai jumpa lagi. Mungkin besok atau lusa kita akan bertemu lagi dengan tema-tema yang berikutnya. Semoga saja. Ini baru pertama, ini baru adaptasi kan. Oke, bye-bye.